Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man aradallahu bi khairan razaqahu akhan salihan. Ya. Alhamdulillah, pesantren mu'alaf yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab, di mana kitab ini bernama Kitab Minhajul Hayah. Ya. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang Al-Khalil. Al-Khalil, ya. Apa itu Al-Khalil? Al-Khalil adalah kawan dekat. Nah, karena kesempurnaan Islam lah, di mana segala syariat itu dijelaskan, segala aturan hidup kita dijelaskan. Ya. Bagaimana ketika kita memilih kawan, bagaimana kita ini berteman, bersahabat itu bagaimana? Kita akan membahas di sini. Ya. Al-Khalil, kawan dekat, ya. Atau kita bisa menyebutnya dengan sahabat. Ya. Sahabat itu berbeda dengan teman. Kalau teman itu jarang, kalau ada masalah kita lari ke dia. Tapi sahabat itu adalah biasa ketika kita ini ada permasalahan, ketika ada kegalauan, kegelisahan, itu kita lari kepada dia. Dia kita tempat kita biasa curhat. Nah, itulah kawan dekat atau sahabat. Ya. Di dalam kitab ini disebutkan, ya, la tashab malla hiduka khaluhu wala yaduluka ala Allahi maqaluhu. Ya. Artinya, janganlah engkau berkawan dengan orang yang keadaannya tidak dapat membangkitkan semangatmu dan perkataannya tidak membimbingmu kepada Allah. Ya. Jadi kita ini nanti berbeda, Ibu, ya, antara teman sama kawan dekat. Nah, kalau yang kawan dekat itu dalam kitab ini kita disuruh berkawan dengan siapa? Jangan berkawan dengan siapa? Yaitu jangan berkawan dengan orang yang dia itu ketika kita berkawan dengan dia itu tidak membangkitkan semangat kita dan perkataannya tidak membimbing kita kepada jalan Allah. Nah, jadi ini, Bu. Jadi jangan bersahabat dengan kawan yang dia itu keadaannya apa? Tidak membangkitkan semangat, jadi keadaannya itu tidak membangkitkan semangat atau membangkitkan semangat ini, ya. Dan perkataannya tidak membimbing pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah kita ini berkawan atau bersahabat dengan apa? Orang yang ketika kita berkawan dengan dia itu tidak membangkitkan semangat kita kepada Allah. Dan perkataannya itu tidak membimbing kita kepada Allah. Nah, lalu sebutkan, ya, li'anna rajulu ala dini khalilihi. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, karena ar-rajulu ala dini khalilihi, karena din seseorang itu sesuai di atas agama temannya. Ya. Orang itu berada di atas agama temannya. Jadi kalau kita ini dalam hadis ini itu kita bisa mengetahui bagaimana tabiat atau perilaku seseorang itu berdasarkan apa? Dia berkawan dengan siapa. Kan itu loh. Misalkan ini juga nanti kalau bagi para pesantren mu'alaf yang mungkin mau mencarikan calon suami atau calon istri, nah itu jangan ditanya sama orangnya itu, kan itu loh. Misalkan, Mas,
kamu orangnya baik atau enggak? Oh baik. Kamu orangnya jujur enggak? Jujur. Kamu orangnya suka main tangan enggak? Oh enggak, saya itu orangnya baik. Jadi enggak. Jadi kalau kita ingin tahu tabiatnya, Rasulullah SAW niku ngendikan apa? Berkata bahasanya apa? Kalau kita ingin mengetahui bagaimana tabiat seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia itu berkawan. Karena ar-rajulu ala dini khalilihi. Karena din seseorang itu tergantung dengan siapa dia itu berkawan. Ketika dia berkawan dengan orang yang soleh, insya Allah orangnya itu soleh. Ketika dia berkawan atau bersahabat dengan yang ahli maksiat, kebanyakan besar dia akan jadi ahli maksiat. Gitu. Makanya kalau jenengan pengen punya nantinya anak yang baik, pastikan dia sahabatnya orang-orang yang baik, ya. Tetapi kalau jenengan tidak memantau, nanti lambat laun, wah anakku ki apik, tak jamin Bapak Ibu. Kalau dia berkawan dengan orang yang suka minum minuman keras, pasti suka minum. Kalau dia berkawan dengan orang-orang yang ahli hisab, suka merokok, dia akan jadi ahli hisab. Ketika dia berkawan dengan orang-orang yang suka main narkoba, dia akan menjadi narkoba. Nah, kenapa? Karena tadi Bu, dia akan selalu berusaha mengikuti apa yang menjadi kawan dekatnya. Nah, saya sebutkan Bapak Ibu, kenapa ini tadi? Karena din seseorang, karena din ini hadisnya Bu ya, din seseorang tergantung dengan kawan dekatnya. Maka warning Bapak Ibu, kalau kita punya anak atau punya calon mantu, nah dekat sama dukun ya sudah, dia pasti suka syirik. Kalau dia dekat sama orang ahli maksiat, maka dia akan maksiat. Kalau dia dekat sama orang pendosa, maka dia gampang melakukan dosa. Tapi sebaliknya, ketika dia dekat dengan orang ahli ibadah, dia akan menjadi orang ahli ibadah. Kalau dia dekat dengan orang-orang yang ahli tauhid, maka dia akan menjadi muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ya, maka ini Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan dalam hadis diriwayatkan dari Abu Daud. Rasulullah SAW menyebutkan, masalul jali susoleha kama salil atori illam yu'tuka min atorihi asabaka mirrihihi wa khiyaru jalisaikum. Ya, jadi dalam ayat ini Bu, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan perumpamaan orang yang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Jika dia tidak memberimu minyak wangi, engkau pasti mendapatkan baunya. Nah ini Bu, ini perumpamaan. Iya, mari Bu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud, perumpamaan ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, itu perumpamaan apa? Kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Perumpamaan bergaul dengan orang soleh seperti bergaul dengan tukang minyak wangi. Ya. Jadi perhatikan Bu, fokus antara apa yang saya ucapkan dengan yang ditulis. Mungkin bisa jadi kalau jenengan wah tulisannya kok elek men Mas, ya, tapi yang penting omongannya didengar nggih karena kecepatan ya. Jadi perumpamaan dengan ketika kita bergaul dengan orang yang soleh itu sebagaimana penjual minyak wangi. Ya, jika dia tidak memberimu minyak wangi, engkau masih mendapatkan baunya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ketika bergaul Bu dengan orang yang soleh gitu, ketika itu diibaratkan itu ini jenengan lah pergi ke kauman gitu. Jenengan mungkin belum mandi gitu. Tidak diberikan minyak wangi sama tukang bakul minyak wangi, tapi itu jenengan masuk kauman itu sudah langsung makbreng Bu gitu.
ketika jenengan itu bergaul dengan para habaib, dengan para ulama, bisa jadi jenengan itu bukan orang yang soleh, ahli maksiat ini dan begitu. Tetapi ketika jenengan banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh itu, insya Allah Bu, jenengan akan insya Allah jadi baik Bu itu. Jenengan mau bermaksiat itu pasti ada rasa sesuatu yang galau itu. Insya Allah Bu, makanya pengaruh kawan dekat ini sangat pengaruh sekali. Nah, sekarang lalu bagaimana ciri-ciri dari orang yang harusnya kita jadikan contoh? Nah, ciri-cirinya apa? Yang terlambat ngikutin aja dulu ya Mbak ya. Nggak apa-apa, sudah izin terlambat ya Mbak ya. Ya. Lalu bagaimana ciri-ciri dari orang yang hendaknya kita jadikan sebagai kawan dekat? Itu apa? Man dzakarakum billahi ru'tuhu. Man dzakarakum billahi ru'yatuhu. Wa zada fi ilmikum mangtikuhu. Wa dzakarakum bil akhirati amaluhu. Ya. Yang artinya yaitu orang yang jika kalian melihatnya niscaya mengingatkan kalian kepada Allah. Jadi kalau dilihat Bu, itu ingat sama Allah, mengingatkan kita pada Allah. Betul? Jadi ketika dilihat nah, yang pertama Bu, ciri yang pertama yaitu ciri-cirinya bagaimana? Yaitu yang pertama ketika dilihat itu ingat Allah, mengingatkan kita pada Allah. Lalu yang kedua, wazada fi ilmikum mangtikuhu. Nah, yang kedua adalah bicaranya dapat menambah ilmu kalian. Nah. Ya. Lalu yang ketiga apa? Yaitu yang ketiga adalah wa dzakarakum bil akhirati amaluhu. Ya. Apa itu? Yaitu perbuatannya mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah. Jadi ada 3 hal Bu yang merupakan ciri-ciri dari orang yang soleh yang hendaknya nantinya kita jadikan sahabat dekat atau al-khalil. Yang pertama adalah ketika dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua ketika bicara menambah ilmu kalian. Yang ketiga perbuatannya mengingatkan kita terhadap akhirat. Ya. Jadi kalau dilihat Bu itu mengingatkan kita pada Allah, kelingan duha, kelingan sodako, kelingan untuk menjaga lisan, kelingan untuk banyak belajar. Nah itu Bu. Tapi kalau kok dilihat Bu, itu mengingatkan kita kepada congyang, wah itu kalau bisa jangan Bu. Gitu. Kalau dilihat itu kok mengingatkan kita kepada riba, ya itu berarti harus kita hindari Bu. Gitu. Gitu. Jangan jadikan kawan dekat. Ya. Lalu yang kedua, bicaranya menambah ilmu kalian. Masya Allah Bu, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita, beliau itu sedikit sekali Bu bicaranya. Ya. Rasulullah SAW itu ketika bicara itu sedikit, tapi ketika beliau berbicara itu penuh makna, penuh hikmah, penuh pelajaran. Masya Allah Bu. Ya.
Jadi bicaranya Bu itu tidak gampang langsung ceplas-ceplos enggak Bu. Gitu. Nah kalau kita kok punya kawan itu yang sering keluar itu kok semua binatang, wah celeng, anjing, babi, gajah, jerapah lah itu, wah itu wes jangan jadi nanti Bu, lambat laun Bu pasti jenengan nanti lesannya itu mudah untuk bukan dzikrullah tetapi mudah untuk tadi binatang keluar semuanya gitu. Lagi jengkel sidik jerapah metu gitu. Nanti tambah jengkel gajah metu ya. Naudzubillah tuma naudzubillah ya. Lalu yang ketiga yaitu perbuatannya mengingatkan akhirat ya. Jadi enggak banyak maksiat gitu. Pergerakannya mengingatkan kita untuk bagaimana kita bersedekah, perbuatannya mengingatkan kita untuk belajar tolabul ilmi, ngajak-ngajak tolabul ilmi. Jadi perbuatannya itu selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, itu, Bu. Nah, jadi inilah ciri dari yang merupakan hendaknya kita jadikan sebagai kawan yang soleh. Nah, di dalam hadis yang lainnya, ini sudah selesai belum Bu? Nah, saya hapus ya Bu ya. Lalu di sini sebutkan masalul jalisu soleha wal jalisa sau kama salis sahibul misk wakiri hada. Nah, jadi perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk itu adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, jadi ini Bu, kalau ini tadi minyak wangi itu bagikan penjual minyak dengan ketika kita bersahabat dengan orang yang soleh itu bagikan penjual minyak wangi. Nah sekarang di hadis yang lainnya Bu, di hadis yang lainnya ini saya sebutkan. Kawan soleh bagai penjual minyak wangi. Nah, kawan buruk bagai pandai besi. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang baik Bu, orang yang soleh, itu bagaikan dengan penjual minyak wangi, yang mana ketika penjual minyak wangi itu kita tidak membelinya, maka kamu akan mendapatkan bau wanginya. Sedangkan pandai besi itu ia akan membakar rumahmu atau pakaianmu, atau engkau akan mendapatkan bau yang busuk Bu. Jadi kalau ini Bu, ketika kita tidak beli minyak wangi, kita tetap dapat wanginya. Tapi ketika kita berkawan dengan orang yang buruk, maka bagaikan kita berkawan dengan pandai besi, di mana pandai besi itu dia sering membakar Bu, apinya sangat tinggi. Nah, maka dia bisa membakar rumah. Atau yang kedua pakaian, minimal Bu kalau kita tidak terkena pakaiannya, bau langesnya Bu itu kita kena, itu Bu, bau buruknya. Makanya pernah Bu ada kejadian, saya punya kawan ya, walaupun setelah itu dilepaskan ya, saya punya kawan, dia punya anak Bu, ketangkep sehari gara-gara ada kawannya pengedar narkoba. Nah akhirnya si anak ini karena dia teman dekatnya kena itu. Wah yang bingung siapa? Orang tuanya, kampung juga bingung Bu. Wah lah piye kok iso malah jadi teman-temannya narkoba tadi Bu, walaupun dibebaskan malam itu, tetapi dampak buruknya keluarga kita dapat tekanan ya. Itu belum kalau mungkin kita kena pukulan bisa juga Bu di saat interogasi ya. Maka itulah gambaran ketika kita berkawan dengan orang-orang yang buruk, itu bisa berpengaruh kepada
kecelakaan diri kita. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, waman aradallahu bihi khairan razaqahu akhan solehan. Ya. Ini Bu, salah satu tanda ketika Allah mencintai seseorang, maka dia dipersahabatkan Bu dengan orang yang soleh. Ya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah berikan kepadanya saudara yang soleh. Jika ia lupa, dia mengingatkannya, dan jika ia ingat, dia membantunya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nah, jadi di sini disebutkan ketika Allah menghendaki kebaikan Bu, ya, itu belum tentu tatarannya dunia terus Bu. Kita sering Bu kan tanda kebaikan itu seringnya dihitung dengan dunia. Padahal Bu, salah satu tanda ketika Allah menghendaki kebaikan sebagaimana riwayat dalam kitab ini adalah orang tersebut dia dipersahabatkan dengan orang yang soleh Bu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, Rasulullah SAW dia menyebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi falyangdur akadukum man yukhalil. Ya. Ar-rajulu ala dini khalilihi, din seseorang itu dia tergantung dengan siapa dia itu berkawan. Ya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan falyangdur akadukum, maka perhatikanlah dengan siapa kalian itu berkawan. Nah, ini Bu, jadi harus diperhatikan betul. Kenapa? Bisa jadi nanti menjadikan rugi Bu, dunia dan akhirat. Rugi dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ya, silakan buka bersama-sama, nggih. Di dalam Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu surat ke-25, ya, ayatnya yang ke-28. Ya. Quran Surah Al-Furqan ini bentuk penyesalan. Ya. Ayat yang ke-28, silakan dibuka. Disebutkan ya wailata laitani lam attakid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya, jadi ketika kita ini tidak menjadikan kawan yang soleh atau solehah, itu kelak di yaumil kiamah itu kita nyesal Bu. Kok aku rak milih sahabat yang soleh. Nah di ayat sebelumnya kan ayat yang 27-nya Bu, Al-Furqan ayatnya yang 27 sampai 28 Bu. Yang tadi yang 28 saya baca ayat 27-nya itu, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang dolim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Jadi ketika dekat dengan Rasulullah dan orang-orang beriman, nah itu Masya Allah, Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Tetapi karena dia mengambil jalan yang menyelisih dari orang-orang soleh, maka dia menyesal Bu di kemudian hari. Gitu. Allah juga sebutkan Bu di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101. Asy-Syu'ara itu surat ke-26. Ya. Ayat yang ke-100 dan 101. Ya. Sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat penolong dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Ya. Jadi orang yang soleh Bu itu dia bisa memberikan syafaat Bu, penolong. Maka perbanyaklah orang-orang yang soleh, ya. Yang dimana ketika kita ini memiliki banyak kawan yang soleh, bisa menjadi wasilah ketika kita kelak di nerakanya Allah. Nah, itu kita bisa memberikan syafaat, ya, pertolongan, ya. Ya, ketika kita banyak ahli maksiat ya tidak ada yang nolong kita Bu, ya. Di samping memang amal soleh kita, you, di samping amal jariah, di samping Quran yang sering kita baca. Nah, salah satu wasilah penolong syafaat itu juga teman yang soleh, ya. Lalu sebutkan Bu di dalam surah Az-Zukhruf ayatnya yang ke-67. Az-Zukhruf itu suratnya ke 43 ayatnya yang ke-67. Ya, 67 sudah ketemu? Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Ya. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Ya. Jadi kelak Bu, misalkan di dunia itu kita punya teman CS Bu, gitu. Teman kental, gitu. Susah seneng songgo bareng, susah seneng bareng-bareng, gitu. Susahmu, susahku, senengmu, senengku. Gitu. Tapi nanti Bu, itu yang di dunia itu kentalnya kayak gitu. Nah, itu nanti di akhirat itu tidak ada apa-apanya Bu, saling bermusuhan. Dia saling gontok-gontokan. Oh, goro-goro kowe, nggak salah sapa kowe gelem kayak gitu. Nah, itu. Kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Di mana orang-orang bertakwa itu saling memberikan syafaat. Nah, ini itu loh. Maka perbanyaklah orang-orang yang soleh, ya, dan solehah. Ya. Ya, karena tadi Bu bisa memberikan syafaat dan kelak di yaumil kiamah ketika kita bergaul dengan orang yang tidak soleh atau solehah, hanya saling gontok-gontokan saja, bertengkar, saling menyalahkan, ya. Ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pembahasan tentang kitab Minhajul Hayah dalam bab Al-Khalil atau kawan dekat. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan An-Nadir, ya, peringatan bagi kita semuanya untuk kita memilih banyak yang sahabat yang soleh atau solehah, itu sahabat yang soleh atau solehah. Jadi jangan sampai ketika kita ini boleh kita kawan banyak, tapi pastikan sahabat dekat kita adalah orang-orang yang soleh atau solehah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.